Breaking news, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen disiapkan tampil di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam leg kedua di Hanoi pada 26 Maret 2024. Demi kalahkan Timnas Indonesia, Philippe terusir contek strategi Park Hang-seo di Timnas Vietnam. Siap debut, Jay Itzes mengaku bangga dipanggil Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar bahagia, ini penjelasan dokter tim Persib terkait kondisi terbaru Mark Klok jelang jumpa Vietnam. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Breaking news, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen disiapkan tampil di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam pada 26 Maret 2024. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi tengah mengebut proses administrasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Diharapkan kedua pemain ini bisa diturunkan saat Timnas Indonesia melakoni laga tandang kontra Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 26 Maret 2024. Sekadar diketahui, Tom Haye bersama Ragnar Oratmangoen dan Nathan Chuaon tiba di Indonesia pada Senin 11 Maret 2024 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Beberapa jam setelah tiba di Indonesia, Nathan Chuaon langsung mengambil sumpah warga negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Nathan Chu mengambil sumpah lebih dulu karena berkas naturalisasinya sudah selesai sejak akhir Desember 2023. Sementara Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen belum bisa mengambil sumpah pekan ini karena berkas naturalisasinya belum kelar. Kemarin Rabu 13 Maret 2024, berkas naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Maarten Paes baru ditandatangani Ketua DPR RI, Puan Maharani. Setelah beres di DPR, Presiden akan mengeluarkan keputusan Presiden. Setelah Kepres keluar akan dijadwalkan kapan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen mengambil sumpah WNI. Jika tidak ada aral melintang, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen akan mengambil sumpah WNI pada awal pekan depan. Sekarang yang jadi pertanyaan, lantas apa tujuan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen datang ke Indonesia pada awal pekan ini? Tujuannya bukan untuk mengambil sumpah, melainkan melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Surat dari DPR sudah ditandatangani oleh DPR tanggal 13 Maret 2024. Karena memang hari ini adalah hari kerja setelah sebelumnya libur langsung hari pertama setelah libur. DPR memproses secara administrasi, kata Arya Sinulinga dalam keterangan pers yang diterima Okezone. Kamis 14/3/2024. Kedatangan Tom Haye dan Ragnar ke Indonesia memang melengkapi administrasi yang nantinya dipakai untuk tahap berikutnya, lanjut tangan kanan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini. Tom Haye dan Ragnar akan kita siapkan administrasinya semuanya supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret melawan Vietnam di Vietnam, tegas Arya. Kemungkinan besar batas akhir pendaftaran yang ditutup pada 13 Maret 2024 merupakan batas pendaftaran pemain untuk pertemuan pertama yang digelar di SUGBK pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara untuk batas pendaftaran laga kedua, belum diketahui kapan akan ditutup. Siap debut, Jay Itzes mengaku bangga dipanggil Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek keturunan yang bermain di Liga 2 Italia, Jay Itzes berpeluang tampil perdana untuk tim Merah Putih pada laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F kontra Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi The Golden State Warriors pada 21 dan 26 Maret 2024. Yang menjadi lebih spesial, Jay berpeluang debut di markas Timnas Indonesia, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
GBK akan jadi venue yang dipilih PSSI saat skuad Garuda menjamu Vietnam pada 21 Maret. Jay Itzes termasuk dalam 28 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk persiapan menghadapi Vietnam. Selain Jay, ada beberapa muka baru yang mendapatkan panggilan, yakni Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Ragnar Orotmangoen. Para pemain tersebut dijadwalkan berkumpul di Jakarta mulai 17 Maret. Sebelum itu untuk Jay Itzes, dia masih harus melakoni laga lanjutan Serie B Italia kontra Palermo pada Sabtu 16 Maret mendatang. Tentu saja saya merasa sangat bangga membela timnas Indonesia merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya, kata Jay Itzes dilansir dari laman resmi PSSI. Saya sangat bersemangat dan tak sabar untuk bertemu dengan rekan-rekan di dalam tim. Ini adalah sesuatu yang telah lama saya pikirkan dan bicarakan. Jadi ini sangat istimewa, jelas Jay Itzes. Optimis. Temui Erick Thohir, Shin Tae-yong optimistis timnas Indonesia mampu bungkam Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan rasa optimisnya mengenaikan tim Garuda mengalahkan Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkannya usai bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pertemuan dengan Erick Thohir di Jakarta Rabu kemarin, Shin Tae-yong melaporkan perkembangan terakhir skuad timnas Indonesia. Baik kesiapan fisik dan psikis jelang laga penting melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya melaporkan perkembangan terakhir setiap pemain, secara keseluruhan, kondisi pemain bagus, beberapa pemain yang saya temui di Eropa juga dalam kondisi terbaik, ujar Shin Tae-yong. Saya sempat bertemu dan makan malam bersama, sekaligus membangun motivasi. Kami akan menjaga kondisi itu hingga laga penting pada 21 Maret di Jakarta dan di Vietnam pada 26 Maret, lanjut Shin Tae-yong. Meski pertandingan di kualifikasi ini bukan menjadi target prioritas yang diminta PSSI kepada Shin Tae-yong, tetapi pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan keseriusan membantu timnas Indonesia meraih kemenangan, terutama karena menghadapi Vietnam yang belakangan menjadi rival abadi tim Garuda. Saya akan memaksimalkan kekuatan tim yang ada. Saya berterima kasih untuk usaha dari Ketua Umum PSSI dan pemerintah Indonesia yang menambah pemain-pemain berdarah Indonesia untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Sejak kekalahan di Piala Asia lalu, mereka pasti akan berusaha bangkit. Namun dengan bermain di kandang dan dengan dukungan dari supporter serta PSSI, saya optimistis bisa meraih kemenangan, tegas Shin Tae-yong. Kabar bahagia, ini penjelasan dokter tim Persib terkait kondisi terbaru Mark Klok jelang jumpa Vietnam. Dokter tim Persib Bandung, Raffi Ghani membeberkan kondisi Mark Klok yang sempat dikabarkan cedera hingga diragukan bisa membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, nama Mark Klok masuk dalam 28 pemain yang dipanggil timnas untuk laga melawan Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, pelatih Persib Bojan Hodak memiliki keraguan untuk melepas Mark Klok. Hal ini karena Mark Klok dikabarkan sebelumnya sering memakai obat penahan rasa sakit di setiap pertandingan. Untuk itu, Bojan Hodak sedikit khawatir dengan gelandang andalan Persib ini. Melihat situasi ini, dokter tim Persib Raffi Ghani pun buka suara. Raffi Ghani menjelaskan bahwa sebenarnya Mark Klok tidak dalam kondisi cedera. Namun Mark Klok itu mengeluhkan bahwa ada rasa sakit pada tendon Achillesnya. Menurutnya, Klok selalu merasakan sakit saat menjalani latihan atau pertandingan dengan intensitas tinggi. Bukan cedera tetapi ada keluhan di bagian tendon Achillesnya, jadi memang keluhannya terasa setelah menjalani pertandingan atau habis latihan dengan intensitas tinggi, kata Raffi, sebagaimana dikutip dari Kompas. Raffi pun mengaku bahwa saat ini timnya tengah melakukan pemeriksaan. Harapannya, sumber keluhan yang dirasakan Klok ini bisa ditemukan. Apalagi dia mendapatkan pemanggilan ke timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Saat ini keluhan itu sedang dicari tahu penyebabnya apa. Kami sedang cari tahu melalui pemeriksaan X-ray USG MRI penyebab sering mengeluh ini karena apa, jelas Raffi. Bersinar di timnas Indonesia, petinggi Wolves perintahkan Justin Hubner rebut tempat utama di Cerezo Osaka.
Manajer Pathways Wolverhampton Wanderers, Steve Davis berharap Justin Hubner bisa dapat banyak menit bermain di Jepang. Pada Piala Asia 2023 lalu, Hubner sudah melihat bagaimana timnas Jepang bermain. Hal tersebut jadi bekal untuk dia bisa cepat beradaptasi dengan Cerezo Osaka hingga akhir musim ini. Selain itu, ini jadi kesempatan untuk Hubner membuktikan diri sebelum kembali dari masa pinjaman ke Wolves. Menurut Steve Davis, pasca Piala Asia 2023 banyak tawaran yang dikirimkan oleh Justin Hubner. Penampilan solid Hubner bersama timnas Indonesia membuat banyak tim tertarik. Masa peminjaman ke Cerezo jadi salah pilihan tepat bagi Hubner saat ini. Setelah menyaksikan sepak bola standar dan gaya Hubner, ada banyak ketertarikan dari Jepang dengan betapa bagusnya performa di tim nasional. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan olehnya. Jadi, dia akan pergi ke sana dan dia harus merasa nyaman. Pengalamannya bersama Indonesia telah mempersiapkannya dengan baik untuk berada di Jepang dan tampil baik di sana, kata Steve Davis dilansir dari laman Wolves. Pemain berusia 20 tahun tersebut harus berjuang untuk mendapatkan menit bermain di Cerezo. Meski memiliki pengalaman di Inggris, sepak bola Jepang memiliki atmosfer yang ketat, namun Hubner mendapatkan kabar baik karena Cerezo membutuhkan bek dengan dominan kaki kiri saat ini. Dia harus masuk ke dalam tim mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Mereka tidak memiliki banyak pemain berkaki kiri, jadi dia akan memberikan keseimbangan dan dia bisa bermain di berbagai posisi yang mana dia sangat mudah beradaptasi, jelas Steve Davis. "80.000 supporter timnas Indonesia buat merinding, pelatih Vietnam tak pede pasang pemain muda." Pengamat sepak bola Vietnam, Doan Minh Suong menyoroti perombakan pemain Philippe Troussier. Seperti diketahui, kedua tim akan bertarung pada babak putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di kandang sendiri, pasukan Shin Tae-yong dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir di stadion. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa stadion yang bisa menampung hingga 80.000 penonton tersebut akan penuh. Doan Minh Suong menjelaskan, Vietnam tentu sadar dengan kondisi tersebut. Bermain di depan supporter lawan tentu saja tidak mudah dan perlu mental yang kuat. Apalagi kedua tim memiliki sejarah rivalitas yang panjang meski pada pertemuan terakhir skuad Garuda bisa meraih kemenangan di Piala Asia 2023 lalu. Philippe Troussier menilai pentingnya laga melawan Indonesia, khususnya leg pertama yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Stadion ini sangat mengerikan dengan 80.000 penonton dan antusiasme orang Indonesia. Akan memberikan tekanan yang sangat besar bagi tim tandang, kata Doan Minh Suong dilansir Bola Sport dari laman Dantri. Demi mendapatkan hasil terbaik, beberapa pemain senior akhirnya dipanggil kembali. Total ada 4 nama yakni Nguyen Tien Linh, Bui Tien Dung, Nguyen Tan Chung, dan Chong Huong. Kehadiran mereka di skuad Golden Start tentu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Troussier cukup percaya diri dengan pemain mudanya di Piala Asia 2023 lalu. Saat ini dia akan datang ke Jakarta dengan beberapa pemain veteran yang akan berkolaborasi dengan pemain muda. Saya rasa jika hanya menggunakan pemain-pemain muda seperti dulu, maka akan sangat sulit bagi tim untuk menahan tekanan di Stadion Gelora Bung Karno, terutama di awal-awal pertandingan, ujar Doan Minh. Sandy Walsh ajak supporter ramaikan SUGBK ketika Timnas Indonesia versus Vietnam menyala abangku. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani periode krusial dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Tim berjulukan skuad Garuda itu bakal 2 kali berhadapan dengan Timnas Vietnam. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh meminta para penonton untuk berbondong-bondong ke Stadion GBK. Sebab, skuad Garuda membutuhkan penyemangat demi mengalahkan Vietnam. Hai Sobat Garuda, saya Sandy Walsh. Jangan lupa datang dan dukung kami ketika Timnas Indonesia melawan Vietnam. Ayo ramaikan stadion utama GBK, ucap Sandy Walsh lewat akun Instagram @timnasindonesia dan PSSI. Menyala abangku, tulis bek Cafe Mechelen di Liga Belgia itu dengan menyertakan emotikon api dan hati. PSSI telah melakukan penjualan tiket untuk laga kandang Timnas Indonesia kontra Vietnam. Animo penonton sangat tinggi dengan dibuktikan dari habisnya stok presale.
Untuk melawan Vietnam, pelatih Shin Tae-yong memanggil 28 pemain termasuk 13 pemain abroad, satu di antaranya adalah Sandy Walsh. Sejak dinaturalisasi pada akhir 2022, Sandy Walsh sudah bermain 9 kali untuk timnas Indonesia dengan mencetak 1 gol plus 1 assist. Di timnas Indonesia, Sandy Walsh memainkan berbagai peran, mulai dari fullback kanan, wingback kanan, back tengah kanan, sampai gelandang tengah. Pemain berusia 28 tahun ini mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Usai resmi jadi WNI, Nathan Chu Aon akui tidak sabar segera bela timnas Indonesia. Seperti diketahui, nama Nathan Chu Aon pun sudah masuk dalam daftar 28 nama yang dipanggil ke timnas Indonesia guna menatap lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia akan berjumpa Vietnam dalam kali pertemuan yang berdekatan. Sampai jumpa minggu depan, ucap Nathan Joe dilansir dari Instastory pribadinya. Nathan sadar bahwa proses naturalisasi berjalan lancar berkat dukungan sejumlah pihak terkait. Untuk itu, Nathan dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang membantu saya dalam menjalani proses naturalisasi ini, ujar pemain SC Heerenveen itu. Pemain kelahiran Belanda yang telah merampungkan proses naturalisasinya itu disambut hangat oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Nathan Chu Aon telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah diambil sumpahnya, kata Erick Thohir. Satu langkah lagi yaitu mengurus perpindahan federasi untuk Nathan bisa membela timnas Indonesia, sambung Erick. Erick menambahkan Nathan berpotensi debut di laga kontra Vietnam pada Maret ini. Insya Allah Nathan bisa memperkuat Indonesia saat melawan Vietnam pada 21 Maret mendatang. Bersama-sama kita bawa Garuda mendunia, tegas Erick Thohir. Jelang tantang timnas Indonesia, bek Vietnam malah pesimis. Ada apa? Kalimat bernada pesimisme diungkapkan bek Vietnam, Du Duy Man, jelang menantang timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertemuan terakhir kedua kesebelasan, Vietnam tidak berdaya di hadapan timnas Indonesia. Armada Philippe terusir itu keok 0-1 di Piala Asia 2023 pada 19 Januari 2024 lalu. Sebagai pemain profesional, kami harus memiliki persiapan terbaik, ujar Du Duy Man dinukil dari laman Federasi Sepak Bola Vietnam. Saya berharap kami bisa bermain bagus melawan timnas Indonesia, meski tim akan kesulitan melawan timnas Indonesia dalam 2 pertandingan ke depan, jelas Du Duy Man. Khususnya ketika harus berlaga di GBK. Saya yakin jika mereka mempersiapkan diri dengan baik dan dalam kondisi prima, dan dalam kondisi fisik yang baik, maka tim akan bermain bagus dalam 2 laga ke depan, ucap Du Duy Man. Terakhir kali Vietnam bertandang ke GBK adalah pada 6 Januari 2023. Ketika itu tim berjulukan Golden Star Warriors ini mampu mengimbangi timnas Indonesia di babak penyisihan Piala AFF 2022. Du Duy Man kembali dipercaya masuk skuad Vietnam. Sebelumnya pemain berusia 27 tahun ini juga terlibat di Piala Asia 2023, namun hanya sebagai pelapis dan cuma sekali bermain. Saya sangat senang bisa masuk ke skuad Vietnam. Ini selalu memberi saya kehormatan pribadi. Bukan hanya saya, tetapi setiap pemain berbagi kegembiraan yang sama, tutur Du Duy Man. Dihuni banyak pemain abroad, pengamat sebut timnas Indonesia bisa kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 28 pemain untuk menghadapi timnas Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari jumlah tersebut, 13 diantaranya berstatus pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri. Skuad timnas Indonesia mayoritas dihuni alumni pemain yang sukses membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Shin Tae-yong juga memberi kesempatan kiper PSIS Semarang, Adi Satrio, untuk menggantikan Hernando Ari Sutaryadi yang cedera. Kemudian bek PSM Makassar, Yance Sayuri juga turut dibawa. Sedangkan 2 jebolan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang tersisih dari daftar 28 pemain kontra Vietnam, yaitu Adam Alis dan Dendi Sulistiawan.
Pengamat sekaligus pelatih sepak bola nasional Erwan Hendarwanto memberikan komentarnya terkait komposisi pemain yang disertakan Shin Tae-yong kali ini. Menurut dia, banyaknya pemain abroad yang menghuni skuad Garuda memberikan dampak positif buat permainan timnas Indonesia. Dengan pemain-pemain abroad yang sudah ada di Piala Asia kemarin, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan permainan yang cukup membanggakan, ujar Erwan Hendarwanto kepada bola.com. Apalagi ada beberapa tambahan pemain abroad yang sudah memiliki pengalaman internasional cukup banyak. Tentu saja saya melihat kans untuk mengalahkan Vietnam di 2 laga cukup besar peluangnya, sambung Endri. Erwan Hendarwanto cukup yakin timnas Indonesia bisa melewati adangan The Golden State Warriors. Apalagi pada laga nanti timnas merah putih dapat menurunkan kekuatan terbaiknya. Kombinasi yang ciamik antara pemain naturalisasi plus talenta lokal yang berkancah di liga domestik. Bukan mengecilkan peran pemain-pemain lokal kita, namun dengan hadirnya pemain-pemain abroad, harapannya pemain lokal kita bisa mengambil ilmunya dan pengalamannya secara langsung, kata Endri. Sehingga harapan kita melawan Vietnam nanti bisa melihat timnas Indonesia yang kuat dari kombinasi pemain-pemain lokal dan pemain abroad menjadi kekuatan baru di level sepak bola Asia. Saya rasa sebagai pendukung dan pecinta timnas Indonesia sudah tidak sabar untuk menanti penampilan timnas Indonesia era baru yang berprestasi, jelas mantan pelatih PSIM Yogyakarta itu. Gelandang Vietnam soroti kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia dari Eropa, prediksi leg pertama tak akan menyenangkan. Gelandang Vietnam, Nguyen Hoang Duc memberikan tanggapan soal skuad timnas Indonesia yang mengalami perubahan. Vietnam telah sering bertemu timnas Indonesia di berbagai ajang. Pertemuan terakhir Vietnam dengan timnas Indonesia adalah di Piala Asia 2023 lalu, di mana pada laga itu Vietnam kalah dari timnas Indonesia dengan skor tipis 0-1. Hoang Duc yang absen dari skuad Vietnam di Piala Asia 2023 lalu menilai timnas Indonesia mengalami banyak perubahan khususnya terkait pemain naturalisasi. Tim Indonesia mengalami banyak perubahan, terutama pemain naturalisasi. Para pemain dari Eropa sangat kuat dan memiliki teknis yang bagus, ujarnya Hoang Duc dilansir dari Snews. Lebih lanjut, ia menceritakan pengalamannya saat melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Apalagi, leg pertama di Stadion Bung Karno dia akan berjalan menyenangkan. Saya dan tim pernah bertandingan di GBK pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022, jadi kami paham betapa besar tekanannya. Bahkan dari dalam bus hingga lapangan saya sudah bisa merasakan tekanan yang kuat dari supporter tim lain, bahkan tanpa harus masuk ke dalam lapangan. Jadi seluruh tim harus sangat fokus dan bertekad sejak leg pertama, jelas Hoang Duc. Media Vietnam akui timnas Indonesia lebih berkelas, kok bisa? Timnas Indonesia yang akan berlaga di laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapat sorotan dari media Vietnam, The Tao. Dalam artikelnya, mereka menuliskan tim merah putih lebih berkelas ketimbang Vietnam. The Tao bahkan memprediksi sulit bagi Vietnam mengalahkan timnas Indonesia. Namun, The Golden Stars tetap memiliki peluang. Kemungkinan menang melawan Indonesia memang sulit, namun tetap ada dasar untuk melakukannya. Tim Vietnam masih menjadi tim yang sangat kompak dan akan tetap bermain percaya diri dan semangat menghadapi semua lawan, tulis The Tao dilansir Rabu. Lebih lanjut, dalam artikel itu juga dikatakan sejumlah pemain naturalisasi baru timnas Indonesia menambah kekuatan tim. Sedangkan Vietnam tidak dapat menurunkan komposisi terbaik karena cederanya sejumlah nama. Selain itu, mereka merasa pelatih Philippe Troussier belum memberikan dampak kepada Vietnam. Sedangkan timnas Indonesia sudah kompak dan memiliki karakter sendiri. Dari kegagalan di Piala Asia, terlihat bahwa pelatih Troussier belum mampu membantu tim Vietnam bermain efektif dan sesuai keinginan. Timnas Vietnam belum memiliki kerangka yang paling standar. Sementara timnas Indonesia sepertinya sudah menemukan formula tersendiri. Susunan pemain bisa saja berubah, namun cara bermainnya tetap sangat kuat, fisik, dan agresif, jelas Soha. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama butuh kemenangan buat menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Demi kalahkan timnas Indonesia, Philippe Troussier contek strategi Park Hang-seo di timnas Vietnam.
Sesuai jadwal Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam akan bertemu di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Kedua tim sama-sama memburu kemenangan di dua laga ini. Sebab hanya kemenangan yang bakal membuka jalan mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus putaran final Piala Asia 2027. Terkhusus pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier posisinya sedang terjepit. Semenjak dipegang pelatih asal Perancis ini, Timnas Vietnam hanya 4 kali menang dalam 8 laga terakhir. Jika mendapatkan hasil minor kontra Timnas Indonesia pada 21 dan 26 Maret 2024, Philippe Troussier hampir pasti dipecat Federasi Sepak Bola Vietnam. Karena itu demi membuat gebrakan, Philippe Troussier sudah menyiapkan strategi. Mengutip dari Soha, Philippe Troussier coba mengandalkan gelandang andalan Park Hang-seo di Vietnam U23 Nguyen Duc Chien. Pesepak bola 25 tahun ini berandil besar saat Timnas Vietnam U23 juara SEA Games 2019. Di Timnas Vietnam senior, Nguyen Duc Chien memang baru mengemas 2 caps. Sejauh ini atau dalam 12 laga memimpin Timnas Vietnam, Philippe Troussier belum pernah mengandalkan Nguyen Duc Chien yang biasa mentah sebagai gelandang bertahan. Mengutip dari Soha, Philippe Troussier ternyata sudah lama memantau pemain yang satu ini. Dalam pandangan Philippe Troussier, gaya permainan Nguyen Duc Chien mirip gelandang-gelandang asal Eropa. Jadi sanggupkah Nguyen Duc Chien memenangkan duel di lini tengah kontra pemain-pemain Timnas Indonesia macam Tom Haye dan Ivar Jenner?